Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama dengan kami di Teras TV-mu, dan ini sebuah pertanyaan juga, kenapa kemudian Ustadz Haris bisa benar-benar dengan sukarela kemudian mengikuti pemahaman yang diberikan dengan waktu yang singkat tersebut. Apa manfaat atau apa yang dicari sama Ustadz Haris saat itu? Awalnya sih karena saya bilang tadi dari awal saya orang yang tidak terlalu tertarik dengan agama. Di rumah saya disiplin untuk beribadah, tapi sayanya sering berontak. Akhirnya saya sholat aja jarang. Ketika saya bersentuhan dengan seseorang yang kemudian menjelaskan kepada saya agama secara dalam, bahkan terlalu dalam bahkan, gitu. Nah saya di situ sebetulnya merasa bahwa ini adalah cara saya untuk menebus dosa saya. Oh, oke. Nah, tapi cara menebus dosa yang paling praktis itu doktrinnya adalah jihad. Nah, ya, ini kan kelompok-kelompok kayak gini kan nggak jauh dari persoalan jihad. Jihadnya bukan salah, tapi jihad dalam makna kemudian melakukan kekerasan. Gitu, itu yang sebetulnya daya tarik yang paling kuat itu iming-imingnya bukan soal dunia. Nggak ada dunia di situ. Yang ada pengorbanan. Saya harus masuk penjara gitu kan, kemudian mendekam ya cukup lama lah, 4 tahun kan. Tidak selamat berpikir sesat itu. Iya, artinya tetap masih lebih bukan lama. karena saya dimiming nanti kamu dapat ini, tapi justru waktu itu adalah saya harus mengeluarkan infak yang banyak. Justru saya mengeluarkan sesuatu kan. Ya kan, tapi ada janji-janji yang sebetulnya janji di dalam Al-Quran itu benar, cuma kemudian direkayasa oleh kelompok tertentu, seakan-akan itu saya nggak bisa meraih sorga itu kecuali dengan ada berada di situ. Itu sebetulnya yang paling menjadi daya tarik. Jadi pokoknya masuk sorga bigoyri hisab. Bagaimana masuk sorga tanpa dihitung sedikit pun dosa-dosa kita. Saya rasa hari itu sangat seksi sekali buat saya kan. Waduh, saya harus ini. Ya kan? Ini jalan pintas buat saya. Betul. Ya kan? Walaupun kalau Allah mau takdirkan sampai sekarang saya masih hidup gitu kan. Tapi artinya bukan persoalan-persoalan itu. Jadi memang lebih kepada doktrin-doktrin yang sangat ekstrim sekali. Kemudian mindsetnya terbentuk, ya kan? Saya nggak perlu lagi soal dunia. Dunia bagi saya sudah nggak ada harganya, ya kan? Makanya waktu itu ada ijazah saya itu yang tersisa kalau nggak salah ijazah SMP kalau nggak salah, yang lain saya bakar. Ya kan? Saya udah nggak perlu lagi tuh soal dunia itu. Ya kan? Jadi begitu perjalanan yang pada akhirnya batin fitrah saya lah sebagai seorang yang dilahirkan Allah, fitrahnya itu baik gitu, itu lama-lama berontak juga. Saya pikir apakah sesempit ini dalam beragama, gitu. Kemudian berbarengan dengan saya kemudian ditakdirkan oleh Allah harus mengalami masa tahanan tahun 2010. Saya ditangkap tahun 2010 bulan Mei. Kemudian saya mulai proses-proses. Dalam proses-proses itu dulu kan dalam pikiran saya yang namanya aparat negara, polisi terutama Densus 88 itu musuh nomor 1 buat saya. Ya kan? Jadi saya pikir ini saya harus hadapi. Artinya awal merasakan masa tahanan tersebut sebenarnya pemikiran masih pada pemikiran yang masih kemudian keliru, tapi pada saat kemudian ada penanganan yang saya lihat berbeda dengan apa yang saya pahami. Ternyata juga di sana banyak Muslim yang baik, walaupun yang non Muslim pun juga tidak sejahat apa yang dibayangkan oleh orang atau opini-opini yang terlihat. Dan itu saya rasakan betul dalam proses saya mengalami di tahanan itu. Di sanalah ada banyak perubahan paradigma bagi saya. Ternyata orang-orang yang saya anggap tidak Islam banyak jauh lebih baik dari saya yang saya anggap Islam. Kadang ada ibadah-ibadah sunnah yang saya tidak lakukan, mereka lakukan. Gitu kan? Nah, di situ kemudian mulai ada titik cerah bagi saya. Saya harus menginstal ulang nih, ya kan? Apa yang pernah masuk ke saya. Bagaimana cara menghapus file yang lama gitu. Kemudian saya harus ganti dengan yang baru. Dan itu perlu perjuangan yang sangat luar biasa.
Sampailah saya pada titik di mana saya diberi kesadaran untuk membaca banyak buku ketika saya berada di dalam. Jadi siapa yang paling berpengaruh saat itu, yang harus mengharuskan atau menyuruh Ustadz Haris untuk membaca banyak buku, kegiatan-kegiatan tersebut? Kalau membaca buku, memang saya hobi membaca. Oke. Ya kan, kemudian di dalam tahanan saya kan punya waktu yang banyak. Betul. Sampai saya bilang sama teman-teman nih kalau lagi besuk saya, kalau kamu mau infak waktu, saya banyak waktu. Karena waktulah yang saya punya, yang lain saya nggak punya. Tapi kemudian memang ada kebebasan waktu itu dari waktu itu Kadensus 88 masih Pak Haji Muhammad Syafi'i Ibrahim. Kemudian beliau menyarankan, Ustadz kalau mau baca buku silahkan sebut aja buku apa, nanti saya belikan, nanti kami belikan. Saya butuhlah buku-buku yang menyentuh soal hati. Ya kan, saya baca buku-buku yang persoalan hati, bagaimana saya mengenal hati yang mati, bagaimana saya mengenal hati yang sakit. Bagaimana saya harus mengenal, memperdalam tentang qalbun salim, tentang hati yang selamat, yang harus saya bawa. Yang saya tersentuh betul dengan ayat Allah, di mana Allah mengatakan al-yauma, di mana satu hari tidak ada lagi manfaat, la yanfa'u malun wala banun, ya, nggak ada lagi manfaatnya harta dan anak-anak, kecuali orang yang datang kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Gimana saya mendapatkan hati yang selamat ini? Hati yang secara baik saya cinta Allah, tapi juga secara baik saya cinta terhadap sesama manusia. Hablum minallah saya baik, hablum minannas saya baik. Sementara ini mungkin hablum minallah saya belum tentu baik, tapi hablum minannas saya rusak total. Saya, orang tua saya sudah tidak anggap, orang tua saya tidak anggap. Kakak-kakak saya tidak anggap. Selama itu, apalagi orang lain. Ya kan, apa yang disebut dengan tokoh Islam, siapalah namanya, sepanjang tidak satu kelompok dengan saya, itu saya anggap semuanya ulama ulama jahat. Semua orang jahat, kecuali hanya orang-orang yang berada pada kelompok yang sama pada saat itu. Itu yang saya berharap mudah-mudahan Allah mengampuni apa yang menjadi kesalahan saya. Banyak sekali saya memberikan predikat jelek terhadap orang-orang baik. Predikatnya orang baik. Dan ini saya rasa tidak boleh diulang oleh siapapun. Dalam beragama, jangan menggunakan kacamata kuda. Begitu luas ternyata pemahaman agama itu. Dan saya melihat dari satu pojok saja, kemudian saya tutup pemahaman-pemahaman yang lain. Akhirnya saya jadi orang yang, seperti saya ceritakan di buku ini, alhamdulillah Allah masih berikan kesempatan kepada saya untuk kemudian saya balik seperti sekarang. Alhamdulillah, mudah-mudahan istiqomah. Amin, insya Allah. Mudah-mudahan Allah terus jaga begitu ya. Amin. Bagaimana kita mencari jalan yang sebenar-benarnya begitu. Dan pemirsa tentunya untuk lebih lengkapnya, Anda juga bisa membaca buku karya Ustadz Haris Amir Falah dengan judul Hijrah dari Radikal kepada Moderat pastinya. Dan insya Allah juga kita masih memiliki kesempatan untuk kembali membahas isi dari buku ini yang insya Allah juga kita harapkan dapat menjadi manfaat khususnya bagi saya sendiri dan umumnya bagi kita semua insya Allah. Dan terakhir, pesan bagi generasi muda Ustadz Haris, singkat saja. Pesan saya singkat, pertama, silahkan baca buku saya supaya paham tentang kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh seorang Haris Amir Falah. Yang saya berharap, saya bermohon, mudah-mudahan tidak ada lagi orang yang terjebak dalam pemahaman yang salah ini. Jadi, belajarlah Islam yang benar, belajarlah kepada ulama-ulama yang kita percaya, belajarlah agama secara luas. Janganlah hanya sekedar melihat di media sosial, jangan hanya sekedar bersentuhan dengan orang per orang, tapi secara utuh pahami agama. Kemudian bukalah bahwa di dalam Islam yang namanya perbedaan itu sangat ditoleran sekali. Jadi jangan menganggap bahwa enggak, paham saya yang benar, paham yang lain salah. Secara kalau itu kita lakukan, mudah-mudahan apa yang saya lakukan pada masa yang cukup panjang tidak lagi terulang dan negeri ini semakin aman. Tidak ada lagi orang-orang yang mengganggu atas nama apapun, termasuk atas nama agama. Barangkali itu. Terima kasih Ustadz Haris atas kisahnya yang insya Allah juga akan memberikan manfaat bagi kita semua. Dan pemirsa televisi Muhammadiyah dimanapun Anda berada, bagaimana kemudian kisah ini bisa kita dengarkan secara langsung dari seorang Ustadz Haris yang dimana kisah yang panjang, berliku namun berhasil kembali. Karena pada dasarnya pemirsa, Islam khususnya agama Islam adalah
agama yang selamat. Artinya kita memiliki toleransi yang cukup tinggi. Jadi jikalau kita menemukan ada kekeliruan di sana, bahkan sampai ada sesuatu dakwah atau mengajak dengan cara yang tidak baik untuk alasan apapun, sudah dipastikan hal tersebut adalah bukan ajaran dari agama yang tertuang di Al-Quran maupun di Sunnah atau hadis Nabi Muhammad SAW. Dan pemirsa, tentunya senang sekali saya bisa menemani Anda hingga segmen terakhir kali ini. Semoga kita bisa berjumpa kembali pastinya. Allah jaga kesehatan kita, Allah jaga iman dan takwa kita. Sampai jumpa di Teras TV berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.